Yang akan saya sampaikan minggu depan adalah kebijakan moneter dan OJK gitu ya, dan OJK. Kemudian kalian nanti seperti saya sampaikan tadi akan sebagai kelompok, ada 5 kelompok ya. Kelompoknya sudah saya acak ya, nanti saya sampaikan juga di grup WA siapa saja yang masuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kemudian di situ ada rencana pertemuannya. Oh ya, kalian tuh sebenarnya kuliahnya hari Rabu. Iya. Iya Bapak, Iya, Mbak Bapak. Sita kemarin hari Rabu. Iya, saya pikir saya lihat jadwal itunya hari Selasa ya jam 9. Karena anak kelas B kalau nggak salah itu hari Rabu gitu ya. Makanya saya nggak kaget juga. Tapi ternyata kalian ini digeser ya, digeser. Rabu itu geseran ya, geser ya. Ini ada suara apa itu? Suaranya Eka ya. Ada apa Eka? Bapak. Oke. Jadi nah ternyata hari Selasa jam 1 ini cocok kali ya. Jadi kalian kuliahnya di sini saja di jam 1 saja hari Selasa. Karena Rabu jam 9 itu kelas B kalau nggak salah jadwalnya. Ya, saya pegang 4 kelas ya, A, B, C, D ya. Jadi 2 hari ini Selasa sama Rabu. Oke, nah kelompok 1 nanti akan membahas tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian kelompok 2 mekanisme penciptaan uang. Kelompok 3 suku bunga. Kelompok 4 inflasi. Kelompok 5 sistem moneter internasional. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih rinci ini bukunya ya, bukunya buku-buku moneter lah ya, ada bukunya Noviren, Budiono, Pak Budiono itu Wapres itu ya, kemudian Frederick Miskin, kemudian juga pakai bukunya siapa saja sebenarnya bisa, kemudian websitenya yang sangat terkait tentunya websitenya BI, kemudian OJK, dan websitenya BPS ya, paling tidak 3 itu, websitenya Bank Indonesia, websitenya OJK, dan websitenya BPS Go ID ya. Nah itu referensinya yang bisa kalian gunakan. Kalau ada yang dekat-dekat kampus bisa pinjam buku perpustakaan, insya Allah sudah ada. Bagi yang jauh-jauh ya mengandalkan online bisa, kalau mau beli buku juga boleh, silahkan beli buku moneter. Ada nggak yang punya buku moneter di rumah? Selama UTS ini ada yang punya buku satu di antara itu yang Ada, Bapak. di layar itu? Oke, Ada, bukunya Bapak. siapa? Bukunya siapa? Yang itu miskin, Bapak. Frederick Miskin ya, oh ya, Iya. yang itu ya, ekonomi uang perbankan itu ya. Ya, bukunya bagus. Buku yang mana? 1, 2 itu kelihatan nggak? Yang warna yang biru apa yang dia 2 jilid kalau terjemahannya ya? Yang edisi ini Bapak, yang ketiga itu Bapak. Oh, Saya lupa covernya Bapak karena saya nggak di rumah. Oke, ya. Eka ini di mana? Di Surabaya ya? Sidoarjo Bapak. Saat ini iya. lagi di Madura. Oh gitu. Iya, itu bukunya ada di perpus banyak kok, itu bukunya miskin kalau sedang di sedang di kampus pinjam aja. Kemudian buku Kebank Sentralan itu juga bisa dipakai. Mungkin ada beberapa hal yang terkait, ada sistem pembayaran juga nanti ada. Oke, itu buku-bukunya. Nah, sebelum ke masing-masing ini ya, masing-masing tema,
Ya seperti biasa sih, seperti kemarin, karena kalian sudah pernah kuliah dengan saya kan, jadi ya sudah tahu lah ininya ya. PPT, nanti buat PPT sesuai tema. Nah, untuk data atau untuk mata kuliah ini, saya agak lebih ini ya, agak lebih menekankan kalian ada dua lagi, yaitu data dan kalian terbiasa dengan jurnal ya. Kalian kan sudah semester berapa ya? 4 ya, sebentar lagi deh 5, 6 sudah harus membuat skripsi ya. Jadi harus sudah familiar dengan jurnal-jurnal, familiar dengan di mana letaknya data-data moneter gitu ya. Apalagi kalau kalian nanti ngambil konsentrasi moneter gitu ya. Jadi di mana data tentang inflasi misalnya, data tentang sistem pembayaran, data tentang nilai tukar, nah itu kalian sudah harus terbiasa juga ya. Jadi nanti presentasi sesuai dengan tema ya, tema yang sudah saya bagi itu, sertakan data ya, satu slide lah ya tentang data, kemudian juga tentang sebuah jurnal yang terkait dengan tema itu ya. Jadi misalnya tema tentang inflasi, maka cari sebuah jurnal yang terkait dengan inflasi. Di mana nyarinya? Paling gampang bisa ditemui di Scholar, Google Scholar ya, atau Google Cendekia itu ya. www.scholar google.co.id atau google.com bisa. Kemudian kalian ketik saja tema apa yang sedang kalian mau cari gitu ya. Kalau misalnya ini contohnya ya, misalnya mencari tentang kebijakan moneter, misalnya salah satu temanya tentang mekanisme transmisi, maka akan keluar t-shirt, akan keluar banyak artikel dari banyak jurnal ya. Kemudian pilih saja salah satu yang paling mudah lah ya, paling mudah untuk disampaikan. Artinya mudah ya, kalian bisa menyampaikan kembali gitu ya, bisa menyampaikan kembali, tapi juga ada relevansinya dengan tema yang sedang kalian bahas gitu. Jadi sampaikan saja, misalnya jurnal ini judulnya ini, kemudian isinya ini gitu ya. Ya kira-kira butuh 2 slide lah kali ya, 2 slide cukup lah ya. Intinya saja gitu ya, intinya saja. Yang paling tidak dari itu, saya pengen kalian sudah mulai mencari data, letaknya di mana data-data itu, data-data moneter, data-data makro gitu ya. Kemudian jurnal-jurnal yang terkait dengan tulisan-tulisan itu akan mempercepat nanti ketika proses skripsi gitu ya. Kalian sudah mulai memikirkan tema gitu ya, tema apa kira-kira yang menarik untuk kalian gitu. Nah itu sudah kalian rancang mulai sekarang saja gitu ya. Itu umumnya yang bisa membuat cepat ya, membuat cepat selesai. Saya sekarang membimbing berapa ya yang jalan 10 itu ya 4 sudah lulus kemarin baru saja gitu ya. Sebenarnya 5 karena satunya mengajukan bantuan penelitian, jadi tidak boleh lulus dulu gitu. Nah itu kalau saya lihat yang cepat-cepat ya yang ini yang mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan diri ketika awal. Jadi mereka kan nanti memilih ya, pembimbing skripsi kan masih milih, kemudian mereka mengajukan tema ya sudah gitu. Kalau sudah tertarik biasanya kan gampang nyarinya gitu ya, gitu ya. Misalnya itu kalau di layar itu kan ada peranan jalur dalam kebijakan moneter Indonesia, nah itu kan sebuah judul artikel ya, bisa juga jadi judul skripsi, misalnya apa, analisis jalur kredit gitu misalnya di Indonesia gitu. Itu jadi kalian sudah mulai tertarik kepada tema-tema untuk calon skripsinya ya, calon skripsi. Oke,
Kemudian nanti saya berikan ini nanti apa PPT-nya ini atau materi minggu ini akan saya sampaikan di Word, di WA ya, di WA. Kemudian sama dengan di Ekpom, saya nanti juga akan membuat psikologi ya. Di psikologi saya masukkan beberapa bahan dan UAS lewat psikologi lagi. Jangan bosan-bosan ya, susah-susah dikit gak apa-apa deh. Multiple choice. Oke. Begitu kira-kira. Nah, sekarang apa saja yang kalian bahas nanti ya? Untuk kelompok 1, atau kalian bisa nggak saya share? Tapi di ini aja. Ini kelompoknya. Tapi cepet ya, maksudnya kalian lihat sekilas saja kalian berada di kelompok mana gitu aja kali ya. Oke, sudah kelihatan ya. Ada Excel ya. Sudah Bapak. Ya, itu yang kelompok 1 ya, kelompok 1. Coba kalau ada nama kalian, sudah kalian diam aja. Maksudnya, oh saya di kelompok 1 gitu ya. Nomor 1, ini kelompok 2. Celsius ada nggak Celsius ini? Oh, ini ngulang ini Celsius ini. Hadir nggak di hari ini ya? Celsius Sedik from Papua. Terus ini kelompok 3 dan kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, sudah kelihatan ya kelompok 3, 4, 5. Ketemu nggak? Winda, ketemu nggak? Winda berarti 1 sama 2 kali ya. Gimana kamu Winda? Oh, ada di sini. Winda Fitriana, adakah di sini? Kelompok 4, Pak. Oh, ketemu ya sudah ya. Sudah, Pak. Anavia ketemu nggak? Kelompok 3 ya. Oke, nah kalau sudah saya kembali lagi ke slide yang tadi. Ya, yang kelompok 1, nanti membahas tentang sistem pembayaran dan alat-alat pembayaran. Ya, jadi nanti menjelaskan kira-kira nanti yang paling menarik di sini adalah ada nanti tunai non tunai gitu ya, uang elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu. Wah, itu yang menarik itu. Datanya apa? Datanya bisa kalian cari data-data tentang uang elektronik misalnya ya, uang elektronik dibagi uang yang beredar misalnya di Indonesia. Data itu ada di BI ya, di BI GoID, bagian namanya SEKI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Nah, nanti kalian bisa tampilkan data itu, kalian bisa lihat tahun berapa sih sebenarnya perkembangan uang elektronik mulai meningkat di Indonesia gitu ya. Ya paling tidak setelah adanya jalan tol yang wajib pakai tap gitu ya. Nah itu kira-kira sih mulai meningkatnya uang elektronik di Indonesia gitu ya. Nah nanti kalian bisa sampaikan itu datanya, kemudian jurnalnya banyak pasti ya, non tunai itu banyak sekarang. Beberapa tulisan saya dengan mahasiswa itu juga membahas tentang
non tunai di Indonesia gitu ya. Kalian bisa cari salah satunya kemudian dimasukkan sebagai tambahan pembahasan gitu ya. Sebenarnya fungsinya apa sih jurnal dan data ya, itu adalah sebagai pembanding ya, sebagai empirisnya, sebagai data real untuk membandingkan dengan teori yang ada gitu ya. Misalnya teori yang ada berbicara tentang inflasi misalnya, inflasi ada dua sebabnya, demand side, supply side. Nah, mungkin bisa dari data ternyata misalnya ya demand side Indonesia yang lebih besar daripada supply side, misalnya begitu ya. Atau ternyata gejolak harga lah yang menjadi penentu di Indonesia misalnya. Dari data, ya, dari data dan riset, gitu ya, dari data dan jurnal, dari data dan artikel. Itu sebenarnya kenapa saya ingin kalian mulai membaca artikel dan mencari data supaya tahu bagaimana kondisinya dibandingkan dengan teori yang berlaku. Gitu ya. Nah, itu untuk kelompok 1 ya. Jadi pengertian sistem pembayaran nanti bisa cerita tentang sejarah sistem pembayaran ya, mulai barter, kemudian uang elektronik gitu ya. Bisa juga disambung misalnya pakai Bitcoin misalnya ya, isu-isu tentang uang uang Bitcoin misalnya boleh saja kalau mau menambahkan gitu ya. Itu ada referensinya, bisa dijadikan referensi, bisa juga enggak kalau misalnya ada referensi yang lebih bagus ya silahkan. Itu kelompok 1. Kelompok 2 nanti akan bicarakan tentang mekanisme penciptaan uang. Nah, ini juga menarik juga ya dibahas sebenarnya siapa sih yang menjadi pelaku uang di Indonesia gitu ya. Di teori nanti kelompok 2 akan menyampaikan ya, ada bank sentral ya, kemudian perbankan dan masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat bagaimana merespon uang itu akan menjadi pelipat ganda uang di Indonesia. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bank sentral jelas ya, dia bisa menambah uang, mengurangi uang yang beredar di masyarakat ya dengan cara bisa lewat surat berharga, bisa lewat penurunan kilo wajib minimum misalnya. Nah, itu kalian bisa tahu dari kelompok 2 nanti ya. Datanya apa yang bisa dipakai banyak juga. Dia mirip-mirip dengan data kelompok 1 ya. Cari di SECI, statistik ekonomi keuangan, cari bisa besaran atau jumlah uang beredar bisa cukup menarik di sana ya. Jumlah uang beredar M0-nya berapa, M1 berapa, M2 berapa di Indonesia gitu ya. Itu juga bisa dimasukkan di sana. Jurnal, artikel banyak juga. Coba kalian nanti ketik apa multiplier effect atau money multiplier di Indonesia gitu misalnya. Itu juga akan muncul nanti insya Allah. Oke, itu kelompok 2. Kelompok 3 dia akan menjelaskan tentang teori tingkat bunga. Nah, ini agak-agak teoritis ya. Ada nanti suku bunga itu menurut Keynes dan klasik itu gimana gitu. Ini agak banyak sih. Ini sesuaikan dengan silabinya ya. Jadi ada 6 ini ya, 6 sub tema gitu ya. Kalian bisa cari pengertian tingkat bunga menurut klasik dan Keynes itu apa. Kemudian apa sih bunga nominal, apa sih bunga real gitu ya. Kemudian faktor apa yang mengaruhi suku bunga gitu ya. Nah, untuk datanya data ini yang bagus kalian cari di OJK ya, di websitenya OJK. Nanti kalian cari di statistik perbankan Indonesia ya, statistik perbankan Indonesia atau singkatannya SPI ya. Ambil misalnya tahun terbaru kalian download. Nah, nanti kalian di buku statistik perbankan itu bagian belakang itu ada nanti suku bunga ya. Berapa sih suku bunga di Indonesia itu gitu ya, suku bunga perbankan ya, suku bunga dana pihak ketiga berapa sih gitu ya, baik bank umum maupun BPR ya.
dana pihak ketiga itu apa? Ada giro, ada tabungan, ada deposito ya. Kemudian berapa sih suku bunga kredit di Indonesia itu secara umum? Nah, itu kalian bisa sampaikan di situ. Misalnya tahun 2010 sampai 2020 misalnya ya, berapa pergerakan suku bunganya gimana, itu ada di situ ya, di statistik perbankan Indonesia di bagian suku bunga ya. Nanti kalian mendapatkan itu. Oke, itu kelompok 2. Ada ini saya sertakan, ada laman simulasikredit.com. Nah, di situ sih ada contoh. Ini contoh real ya, kalau misalnya kredit, bedanya antara kredit yang berlaku di bank itu, ada kredit anuitas, ada kredit fixed rate gitu ya, ada yang apa kalau di bank ada 3 sistem ya, kalau mau pinjam uang itu ya, kreditan alam perbankan itu kan ada sistemnya yang bunga menurun, ada yang bunga tetap gitu ya, ada sliding, anuitas, dan suku bunga tetap. Nah, itu ada di simulasi kredit. Jadi misalnya kalau mau pinjam uang 100 juta 24 bulan, nah itu berapa? Dengan bunga 5% misalnya, itu berapa angsurannya? Gitu ya. Nah, itu ada di simulasi kredit itu. Saya pernah nemu link itu ya, dan menarik untuk dicoba-coba. Oke, itu kelompok berapa ya? Kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Maaf Bapak, tadi itu kelompok 3 Kelompok Bapak. 3 ya. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 itu, kelompok 4 inflasi. Nah, ini tema EP banget gitu ya. Inflasi PDB itu EP banget gitu ya. Nah, inflasi nanti kalian jelaskan ya, teori inflasi tentunya ya, jenis-jenis inflasi ini banyak di buku-buku moneter Budiono, Nopiren, nah, ini ada semua ya, ada jenis-jenis inflasi dan sebagainya. Nah, data inflasi kalian bisa dapat di BI, ada jelas ya, setiap laporan di BI ya, baik itu tinjauan kebijakan moneter, laporan perekonomian, laporan kebijakan dan sebagainya, pasti ada inflasinya gitu ya, pasti ada gitu ya. Inflasi atau IHK ya, indeks harga konsumen, pasti ada data itu. Jadi melimpah lah ya. Bahkan BPS juga ada data di BPS Go ID, kalian cari data inflasi pasti ketemu gitu ya. Pasti ketemu. Kenaikan harga umum ya, IHK, indeks harga konsumen, pasti ketemu. Oke, jadi kalau inflasi sih insya Allah banyak teorinya, banyak datanya, apalagi artikel ya. Coba cari misalnya analisis faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia misalnya, ya. Nanti ketemu nggak? Yang paling bagus ya itu analisis faktor yang mempengaruhi inflasi. Nah, nanti kita sandingkan dengan faktor-faktor penyebab inflasi misalnya menurut teori bagaimana. Ya. Oke, itu kelompok 4 ya. Kelompok 5 yang terakhir bahas tentang sistem moneter ya, bahas tentang bisa kalian mulai dari sejarah moneter internasional ya, mungkin ada nanti ya bla 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 tentang Bretton Woods, tentang perubahan dari fixed exchange rate menjadi flexible exchange rate ya, yang sekarang banyak dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia ya. Manage flexible exchange rates itu bisa kalian sebutkan. Kemudian cara menentukan falas ya jelas ada di Mensupply. Ini ada di buku ini yang paling bagus itu, buku nomor 2 itu ya, Simorangkir Iskandar, itu buku dari PPSK ya, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI. Itu ada buku yang membahas tentang ini sendiri ya, tentang falas. Di buku moneter lain insya juga ada, itu sudah saya sebutkan, ada Nopiren yang buku kedua ya. Laman yang bisa diambil jelas dari BI Go ID ya, tentang kalau datanya ini kan data kurs ya, nilai tukar. Nah,
menarik juga nilai tukar. Betul, nanti kalian lihat nilai tukar dolar lah ya, Indonesia dolar lah ya, US USD, 1 USD ke rupiah misalnya, bagaimana pergerakan rupiah dari tahun ke tahun boleh gitu ya. Misalnya dalam jangka panjang 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, bagaimana kalian sertakan tabelnya atau kalian sertakan grafiknya ya. Nah, itu ada link juga trading economics, itu juga banyak indikator-indikator ekonomi yang bisa dilihat. Kemudian juga tradingview.com ini juga ya. Nah, nanti kalian ambil salah satu sebagai pelengkap presentasi dan tentunya artikel. Ya, kira-kira begitu untuk setiap masing-masing kelompok ya, 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk minggu depan masih saya yang menjelaskan tentang kebijakan moneter dan otoritas jasa keuangan. Ya, jadi minggu depan kalian masih bisa mencari ya. Itu masih bisa mengerjakan tugas dulu gitu. Untuk minggu depannya lagi yang baru presentasi. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan, silakan. Bapak, berarti itu dikumpulkannya minggu depannya Selasa depannya lagi kan ya Bapak? Enaknya mau apa? Mau seminggu apa 2 minggu? Mau seminggu apa 2 minggu? Kelihatannya sama aja ya. Mau seminggu mau 2 minggu, kelihatannya mengumpulkannya ya sehari sebelumnya. Karena mau seminggu besok silakan. Mau 2 minggu lagi juga nggak apa-apa sih, kan belum presentasi. Mau pilih yang mana? Gimana, Dit? 2 2 minggu. minggu Bapak. Ya Pak. udah, diingat-ingat ya, nanti 2 minggu. Jadi tidak boleh hari Selasa 2 minggu lagi ya. Ingatnya gitu aja. Jadi biar tadi kalau yang kelas sebelumnya tadi sih seminggu, jadi ya biar nggak masuk emailnya bareng-bareng. Kalian yang minggu berikutnya. Oke, kirimnya ke Yahoo ya. Kalau kemarin ke mana, Hotmail ya. Ini sekarang kirim ke yahoo.com ya, yahoo.com. Saya punya banyak email biar saya bagi-bagi aja biar nggak numpuk. Kalau yang Google, yang Gmail itu kan sudah sering ya, Gmail. Yang Trunojoyo itu juga banyak, kan bingung nanti. Nah, ini ada yang kosong ini di yahoo.com ini. Nah, kalian kirimkan ke situ saja. Kalian kenal Yahoo nggak? Kenal ya, Dit ya? Dulu sebelum ada Google itu Yahoo itu nomor 1 ya. Jadi dulu belum ada Google. Jadi pertama dulu Yahoo yang menguasai mesin pencari itu Yahoo.com gitu ya. Nah, tiba-tiba dia disliding sama Google gitu ya. Terus sekarang Google gitu ya. Google semua, hampir rata-rata pakai Google Chrome, Google gitu ya. Lainnya kalah semua. Gitu. Nah, Yahoo ini dulu mesin pencari nomor 1. Internet pertama kali itu Yahoo yang menguasai. Kemudian Microsoft juga, Microsoft itu mailnya itu Hotmail ya. Hotmail itu Microsoft. Kalau Yahoo Mail ini dari Yahoo. Itu. Kalau Google kan Gmail ya. Google. Oke, begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya sudah, saya cukupkan. Oke, nanti saya kirim ini ya, materi minggu ini, kemudian pembagian kelompok nanti juga saya kirim ke ke WA. Terus minggu depan
insya Allah ya kalau lancar ya, saya yang masih ngajar, kemudian minggu depannya lagi kalian. Kalau ada perubahan jadwal ya seperti biasa mungkin nanti saya sampaikan, mungkin bisa berubah hari atau apa ya, ya semoga enggak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah hari ini. Semoga kalian tetap sehat ya di sana, di rumah masing-masing. Ini baru ada yang mau masuk ini, siapa ini? Oh, baru masuk. Izinkan masuk. Oke deh, nggak apa-apa. Semoga yang baru masuk tahu tugasnya apa ya. Karena juga kelompok juga, jadi ya sudah. Nanti diberitahu kelompoknya deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.